warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Purwati. Saya dari Prodi Sastra Melayu, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan menjelaskan syair dagang karya Hamzah Fansuri. Untaian syair Hamzah Fansuri secara umum dapat dikaitkan merupakan tafsir penyair terhadap ayat sufistik Al-Quran yang ditransformasikan ke dalam ungkapan estetis sastra. Syair dagang banyak dijumpai dalam sajak Hamzah Fansuri, terutama berfungsi sebagai penanda kepenyairan atau kesufian, sebagai penanda kepenyairan yang sering dipertukarkan dengan penanda. Alangkah serasinya apabila penanda ini dihubungkan citraan simbolik. Kata dagang memang berarti merantau dan menjadi orang asing di sebuah negeri. Menurut saya, isi dari syair dengan Hamzah Fansuri yang pertama, harus meluruskan niat dan tekad serta persiapan untuk memperbaiki kehidupan agar hidup menjadi lebih baik. Yang kedua, kita perlu membekali diri dengan ilmu agar menjadi baik, hidup lebih berguna. Yang ketiga, kita perlu pandai mengendalikan diri. Jika tidak bisa mengendalikan diri, pasti akan terjerumus. Baik keempat, jika ingin menggapai sesuatu, harus usaha, karena usaha dan kerja keras tidak mengkhianati hasil. Baik kelima, kita harus berusaha terlebih dahulu, niscaya pasti berhasil. Baiklah, saya akan memberi komentar mengenai Wujudiyah Hamzah Fansuri, kenapa dianggap sesat oleh Nuruddin Araniri. Alasan utama Nuruddin Araniri adalah didasarkan adanya kekhawatiran bahwa ajaran yang disebarkan Hamzah Fansuri tersebut akan menyesatkan pemikiran orang-orang awam. Bagaimana Nuruddin Araniri menghadapi ajaran Hamzah Fansuri adalah dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan bercorak intelektual, yaitu dengan menulis sebagai kitab dan tulisan yang menjelaskan kerancuan sejarah kaum Wujudiyah dan sekaligus bantahan terhadap faham Wujudiyah. Kemudian mengadakan debat terbuka melawan mengikuti Wujudiyah. Pendekatan kedua, bercorak kekuasaan, yaitu meminta penguasa untuk melarang peredaran tulisan ajaran Wada al-Wujud dan bahkan memusnahkan buku-buku tersebut. Kemudian komentar saya tentang syair dagang, yaitu saya berkomentar, syair dagang daripada kita menjadi orang pengangguran, lebih baik kita berdagang agar mendapatkan penghasilan sendiri. Dan sebaiknya kita menjadi orang pengangguran, lebih baik kita berdagang agar mendapatkan penghasilan sendiri. Dan sebaiknya tahan nafsu dari segala keinginan kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang berlebihan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azin Ariza. Saya dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Daerah. Kali ini saya dikasih tugas oleh Ibu Idayanti, mata kuliah telaah naskah, membuat ringkasan syair dagang. Sedikit penjelasan, syair adalah salah satu jenis puisi. Kata syair berasal dari bahasa Arab, yaitu su'ur, yang berarti perasaan. Kata su'ur berkembang menjadi kata siru, yang berarti puisi dalam pengertian umum. Jadi syair dagang ini berbunyi seperti: hai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang, jangan hendak lebih baiklah kurang, janganlah sama dengan orang. Amati membuang diri, menjadi dagang segenap diri, baik-baik engkau fikiri, supaya dapat emas sendiri. Wahai dagang yang hina, ketahuilah hidup dalam dunia, sebagai jati tiada berbunga, bagi burung tiada berguna. Wahai sekalian kita yang kurang, nafsumu itu lawan berperang, jauhkan tamak baiklah kurang, jaga dirimu jatuh ke jurang. Amati membuang diri, menjadi dagang di segenap negeri, baik-baik engkau fikiri, supaya selamat hari-hari. Jadi pesan syair dagang kami mendapat 2 bait saja.
Yang pertama, bait pertama, jika kalian termasuk kalangan orang yang kekurangan, sebaiknya tahan nafsu dari segala keinginan. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang berlebih-lebihan. Bait yang kedua, daripada kita menjadi orang pengangguran, lebih baik kita berdagang agar mendapat hasil sendiri. Jadi di sini kami menjelaskan juga mengenai ajaran wujudiyah Hamzah Fansuri, kenapa dianggap sesat oleh Nuruddin Arani. Nuruddin Arani menentang keras ajaran wujudiyah yang diajarkan Hamzah Fansuri dan Samsudin Sumatrani. Ia mengatakan bahwa ajaran wujudiyah merupakan ajaran sesat dan bertentangan dengan ajaran Islam. Nuruddin Al-Raniri memang telah melopori gerakan anti wujudiyah dan melancarkan berbagai usaha untuk mengurangi atau bahkan melenyapkan paham itu masyarakat. Salah satu yang dilakukan Al-Raniri adalah memanfaatkan kedekatan dengan Sultan Iskandar Sani karena posisinya sebagai Syekhul Islam pada masa itu. Dalam usahanya melancarkan pemurnian Islam tersebut, Al-Raniri menggunakan pendekatan intelektual dan kekuasaan. Pendekatan pertama dilakukan dengan menulis berbagai kitab dan tulisan yang menjelaskan keracuan sejarah kaum wujudiyah dan sekaligus bantahan terhadap faham wujudiyah. Buku-bukunya juga membuat penjelasan akaid yang benar yang mesti menjadi pedoman kaum muslim. Pendekatan kedua dilakukan dengan mengadakan debat terbuka melawan pengikut wujudiyah. Debat dilaksanakan oleh Al-Raniri untuk menyampaikan berbagai kesesatan dan keliruan agar ajaran wujudiyah yang berkembang dalam masyarakat Aceh saat itu. Ringkasannya ada 5 hal yang menjadi pokok kritik Al-Raniri terhadap pemikiran wujudiyah Hamzah Fansuri dan Samsudin Al-Sumatri. Jadi dari karya Hamzah Fansuri dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama berbentuk prosa, yaitu Zinat Al-Muwahhidin atau juga Sarab Al-Asikin, Asrar Al-Arifin, dan Muktah. Yang kedua karya yang berbentuk syair seperti syair perahu, syair dagang, dan syair burung pangai. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.